Perkenalkan, nama saya Hana Margareta Siaan dengan NIM 321331001. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan sedikit dari materi proses vulkanisme. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah proses yang berhubungan dengan aktivitas gunung api atau gunung api yang masih aktif, yakni pergerakan magma dari dalam litosfer yang menerobos ke lapisan atasnya atau sampai ke permukaan bumi. Adapun magma adalah batuan cair atau semi cair yang tertampung dalam ruang di bawah kerak bumi yang disebut kamar magma. Magma yang keluar hingga mencapai permukaan bumi disebut lava. Di dalam litosfer, magma tertampung di dalam kamar magma yang memiliki kedalaman bervariasi di dalam bumi. Magma dapat bergerak naik karena memiliki suhu yang tinggi sehingga memiliki cukup energi yang untuk mendorong batuan yang berada di atasnya. Semakin dalam kamar magma, maka energi yang diperlukan untuk mendorong batuan di atasnya akan semakin besar juga, sehingga letusan yang terjadi akan semakin kuat. Lama terjadinya aktivitas gunung api tergantung pada volume magma yang terkandung di dalam kamar magma. Selanjutnya, gejala vulkanisme. Peristiwa vulkanisme memiliki gejala yang dapat diamati, yakni gejala yang sebelum terjadinya vulkanisme atau pravulkanisme dan gejala sesudah terjadinya vulkanisme atau pasca vulkanisme. Gejala pravulkanisme. Yang pertama, sering terjadi gempa. Yang kedua, banyak sumber air mengering. Yang ketiga, peningkatan temperatur di sekitar kawah. Yang keempat, terdengar gemuruh dari dalam gunung. Dan yang paling terakhir, hewan-hewan dari puncak gunung turun ke lereng gunung. Gejala pasca vulkanisme. Yang pertama itu munculnya sumber air panas atau geyser. Yang kedua, munculnya sumber gas atau ekskalasi seperti belerang. Dan yang ketiga, munculnya sumber air yang mengandung mineral seperti belerang atau sulfur. Selanjutnya kita membahas intruksi magma. Intruksi magma yaitu aktivitas terobosan magma ke dalam lapisan-lapisan litosfer, namun terobosan tersebut tidak sampai ke permukaan bumi. Gejala intruksi magma terbagi menjadi 5 macam, yaitu ada batolit. Intruksi magma namun tidak dapat mencapai permukaan bumi karena penurunan suhu yang sangat lambat sehingga terbentuk batuan beku di kamar magma. Ada lakolit yang menyusup di antara lapisan-lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan yang berada di atasnya menjadi terangkat menyerupai lensa cembung sementara permukaan di atasnya tetap rata. Yang ketiga ada sil. Intruksi magma tipis yang menyusup di celah-celah bebatuan. Ada diatrema, batuan yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder mulai dari kamar magma sampai ke permukaan bumi. Ada korok atau gang, batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan-lapisan litosfer yang berbentuk pipi atau berbentuk lempeng. Dan yang terakhir ada apolisa, percabangan intrusi korok yang ukurannya lebih kecil. Ekstruksi magma, yaitu proses keluarnya magma dari dalam bumi dan sampai ke permukaan bumi. Beberapa material yang dikeluarkan dari aktivitas ekstruksi magma antara lain yaitu yang pertama ada lava. Magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir hingga ke permukaan bumi. Yang kedua ada lahar, material campuran antara lava dengan materi-materi yang terdapat di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, atau debu dengan air sehingga membentuk lumpur. Yang ketiga ada eflata dan piroklastika. Material-material padat berupa bom, lapili, kerikil, dan juga debu vulkanik. Dan yang terakhir ada ekhalasi atau gas. Material-material berupa gas asam, arang seperti fumarole, solvatar atau sumber gas belerang, dan mofat gas asam arang. Selanjutnya, yang terakhir kita akan membahas manfaat dari vulkanisme. Yang pertama, dapat menyuburkan tanah. Ketika gunung api meletus, banyak mengeluarkan abu vulkanik. Abu vulkanik ini pada awalnya menutupi daerah pertanian dan merusak tanaman yang ada.
Namun, dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun saja, tanah ini menjadi jauh lebih subur. Kesuburan ini dapat bertahan lama, bahkan bisa puluhan tahun juga. Manfaat vulkanisme yang kedua yaitu menghasilkan bahan galian. Bahan galian yang sangat berharga banyak dihasilkan dari gunung api. Pada saat gunung api masih aktif, dihasilkan bahan galian seperti belerang, pasir, batu bangunan, tras, batu apung, dan sebagainya. Sedangkan pada saat gunung api yang istirahat, dapat dihasilkan bahan tambang seperti emas, perak, besi, timah, marmer, dan lain-lain. Dan ketiga manfaat dari vulkanisme yaitu area penyimpan air hujan. Gunung api juga bermanfaat sebagai penyimpan air hujan yang baik. Dengan tanahnya yang subur, maka pada area pegunungan tumbuh suburnya berbagai tumbuhan dan menjadi hutan yang lebat.